Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Priskaryani dengan NIM lahir 017. Di sini akan melakukan apa ya untuk presentasi tugas pengganti responsi mata kuliah pengendaraan jarak jauh. Eh, Selanjutnya kita masuk ke modul satu, di mana definisi pengendaraan jauh atau remote sensing itu metode digunakan untuk memperoleh informasi. Nah, untuk pengamatnya itu tidak melakukan kontak langsung. Nah, di mana dia bertujuan mengetahui ini untuk pengertian, prinsip dasar dan cara mengunduhnya. Nah, untuk prinsip dasarnya itu memiliki objek itu pada dasarnya memiliki karakteristik pantulan yang berbeda-beda. Nah, prinsip dasarnya terletak pada kemampuan sensor yang merekam perbedaan daya reflektasi energi elektromagnetik dari berbagai objek yang ada di permukaan bumi. Nah, mekanismenya, sinar dan energi itu memungkinkan objek di bumi dapat terdeteksi oleh sensor dan radar. Untuk komponen utamanya itu ada sensor, input energi, radiasi dan atmosfer, target, dan stasiun pengolahan. Jenis sensornya itu ada dua, berdasarkan tipe, tipe data ada optik dan thermal, sensor optik dan sensor thermal. Lalu selanjutnya ada jenis sensor berdasarkan sumber energi, yaitu berupa sensor pasif dan aktif. Lalu ada jenis-jenis citranya, itu ada citra foto dan non-foto. Nah, untuk platformnya itu ada dua, satelit dan UAV drone. Nah, untuk penerapan pengendaraan jauh itu ada di, misalnya ada di 4 bidang, yaitu kelautan perikanan, kehutanan, lingkungan, dan perkotaan. Nah, untuk resolusinya itu dibagi menjadi tiga, spasial, radiometrik, dan temporal. Nah, untuk jenis-jenis satelit, di sini mungkin disebutkan ada tiga, yaitu satu Landsat, dua Sentinel, tiga Aquamodis. Di mana lebar sapuannya dari yang terkecil itu Landsat, lalu disusul yang lebih besar kedua itu Sentinel, dan yang paling besar pertama itu Aquamodis karena dia sebesar 2.330 km. Nah, untuk sumber data itu bisa diperoleh dari manual download atau yang kedua bisa dari Google Earth Engine atau GEE, lalu ada USGS. Nah, ini mungkin hasil download dari download data untuk modul satu. Ini untuk Landsat dari USGS, lalu ada klorofil konsentrasi dengan ocean color, lalu ada em, ini data area mangrove dan klorofilnya itu dari JEE, lalu ada data suhu bulanan atau monthly itu dengan softwarenya Copernicus. Nah, untuk yang ocean color ini juga bisa dibuat download SST atau si surface temperature. Kita masuk ke modul 2. Nah, untuk modul 2 ini sama pada tujuannya untuk mengetahui kegunaan software perangkat lunak, lalu melakukan preprocessing dan dapat menggunakan metode penyesuaian histogram atau grafiknya. Untuk contoh softwarenya itu di sini sebutkan ada tiga, ada QGIS, CIDAS, dan Snap. Nah, kenapa alasan koreksi citra itu penting? Karena untuk menghasilkan citra yang merepresentasikan kondisi permukaan bumi yang sebenar, baik dari segi nilai maupun posisi. Nah, untuk data mentahnya itu di sini ada 4 level, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk koreksi radiometriknya itu tuh berupa proses dalam memperbaiki nilai piksel pada citra satelit dan datanya mengalami distorsi radiometrik akibat faktor akibat berbagai faktor pengaruh. Nah, alasan koreksi radiometrik itu untuk memperbaiki kualitas dan pengisian kembali baris yang hilang karena drop out. Lalu lanjut ke koreksi atmosferik, di mana bertujuan untuk memperbaiki hamburan oleh molekul udara dan partikel aerosol, di mana hasilnya itu nanti citra bakal lebih jernih, warna lebih tajam, dan efek kabutnya itu berkurang. Di mana bermanfaat juga untuk memproses nilai digital sebagai nilai pengoreksi. Untuk metode koreksi atmosferik ini berbasis citra atau dinamakan juga image-based method, nama juga DOS atau Dark Object Subtraction.
Untuk identifikasi objek yang sangat gelap dalam citra, terus radiansi apapun tuh dapat terukur. Lalu pada umumnya untuk mengidentifikasi material aspal baru karena dia dijadikan sebagai target. Nah, untuk koreksi geometrik ini memperbaiki citra agar sesuai dengan letak sebenarnya pada permukaan bumi. Itu terdapat metode reproject untuk mengubah sistem koordinat citra ke CRS agar sesuai dengan sistem koordinat peta bumi. Nah, untuk histogram itu dia berupa grafik menunjukkan distribusi nilai piksel dari gelap ke terang pada suatu citra. Mana dia bertujuan mengetahui kualitas citra, melihat kontras citra, dan membantu proses koreksi radiometrik. Nah, interpretasinya di sini bisa dilihat untuk kalau jika ke kiri itu citra akan gelap, ke kanan itu nanti citra terang. Terus kalau ke sempit kontrasnya rendah dan kalau ke lebar dia kontrasnya tinggi. Nah, di sini bisa dilihat salah satu contohnya, mungkin dari band satu saja. Di sini ada band satu yang sebelum dikoreksi dan band satu yang setelah dikoreksi. Dan sini terdapat nilai atmosferik sebelum dikoreksi dan setelah dikoreksi. Nah, untuk modul 2 ini dia ada berbagai ada dua citra yaitu Landsat dan Sentinel. Di mana yang pertama kita web projection buat citra Landsatnya, lalu kita web projection buat citra Sentinelnya. Lalu yang terakhir kita gabungan dua citra tersebut atau overlay. Kita overlay kan. Lanjut ke modul 3, di mana modul 3 ini tuh untuk memahami konsep dasar interpretasi citra. Nah, data spasial raster itu berisi nilai-nilai piksel yang berbeda dengan nilai piksel yang berbeda juga warnanya. Ada band 1, 2, band 3, hingga band mungkin 11. Lalu ada true color dan false color. Di sini kalau true color itu dia standar model warna RGB menghasilkan 16 juta warna melebihi yang bisa dibedakan mata hanya 10 juta warna. Kalau false color ini menampilkan objek dalam warna yang berbeda dari warna aslinya. Jadi dia kayak warna salah sama warna nyatanya itu gimana. Terus ada lanjut ke kombinasi band, di mana di sini ada 5 poin: natural color, vegetasi, pertanian, mangrove, dan pemukiman. Nah, untuk indeksnya itu ada normalized difference index, ada NDWI dan NDVI. Kalau NDWI ini untuk memperkirakan kandungan air, kalau yang VI ini untuk tingkat kehijauan vegetasi. Rumus NDWI itu dalam kurung green min near dibagi dalam kurung green plus near. Kalau yang NDVI itu eh, green near dalam kurung near min red dibagi dalam kurung near plus red. UTM atau Universal Transfer Operator ini untuk sistem proyeksi peta untuk merepresentasikan permukaan bumi dalam bentuk datar dengan berbagai zona. Lanjut, ada true color ini hasil olah data pada modul 3, ada true color, false color, dan NDWI atau water index. Lalu kita masuk ke modul 4, di mana itu untuk klasifikasi citra merupakan proses untuk pengelompokan piksel kelas satelit pada suatu kelas. Dibedakan pengolahannya itu ada manual dan digital. Nah, untuk metodenya itu ada supervised classification dan unsupervised classification. Kalau yang supervised ini dia menggunakan training data karena dia itu terbimbing. Kalau yang unsupervised itu dia tanpa adanya data pelatihan, berarti dia tak terbimbing. Nah, untuk algoritma sendiri, di mana sini ada ada dua algoritma, yaitu unsupervised classification dan algoritma K-means isodata. Nah, kalau yang supervised classification algoritmanya ini ada dua, klasik dan modern. Kalau yang algoritma yang mungkin unsupervised classification itu ada K-means dan isodata. K-means itu untuk clustering tanpa data pelatihan atau unsupervised. Kalau yang isodata itu dia penggabungan atau memecah dan menghapus kelas berdasarkan thresholdnya. Nah, untuk
modul 4 ini di klasifikasi citra ini tuh ada AOI atau Area of Interest dan ROI yaitu Region of Interest. Kalau yang AOI itu dia batas area spesifik dan fokus untuk analisis. Kalau yang Region of Interest atau ROI itu dia bagian dalam citra yang dipilih sebagai sampel representatif suatu kelas objek berupa air, vegetasi, lahan, seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya klasifikasi wilayah Kabupaten Batang. Di sini ada tiga klasifikasi yaitu vegetasi, badan air, dan pemukiman. Nah, jika dilihat di sini paling besar itu vegetasi karena mendapat nilai 51,81, disusul pemukiman 47,83%, lalu badan air yang hanya 0,96%. Nah, masuk ke modul 5 atau suhu permukaan laut SPL atau bisa disebut juga SST. Nah, ini merupakan faktor oceanografi mempengaruhi metabolisme perkembangan organisme laut yang hidup di dalamnya. Kenaikan atau penurunan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu dapat berpengaruh terhadap kehidupan organisme. Nah, SPL ini itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, iklim, fenomena upwelling dan downwelling, dan kondisi meteorologi. Pada umumnya di negara Indonesia, SPL itu berkisar pada angka 28 hingga 31 derajat Celcius. Nah, untuk hubungan SPL dengan klorofil A ini apa? Hubungannya itu negatif atau minus karena suhu yang apabila itu tinggi dan dia fluktuatif itu bakal mengindikasikan stratifikasi kuat atau lapisan yang kuat dalam kolom air. Nah, itu dapat menghambat pencampuran nutrien ke permukaan dan menyebabkan penurunan produktivitas fitoplankton sebagai herbivora yang diukur melalui klorofil A. Klorofil A merupakan klorofil utama yang dihasilkan oleh organisme herbivora. Citra satelit Aquamodis. Nah, untuk citra satelit Aquamodis ini tuh satelitnya bernama Aqua, sensornya yang bernama MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Dia memiliki 36 band, resolusinya ada tiga, yaitu 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter atau 1 kilo. Nah, dia memiliki lebar sapuan seluas 2.330 meter dengan jenis citra modis itu ada tiga level yaitu level satu berupa data citra A dan B itu berupa data mentah, lalu level 2 yang sudah diproses algoritmanya dan level 3 yang sudah terkoreksi radiometrik. CDES merupakan salah satu software perangkat lunak digunakan untuk proses penampilan analisis dan kontrol kualitas data warna laut. Nah, software ini dikembangkan oleh NASA untuk menganalisis data satelit dan dapat digunakan untuk berbagai misi pengamatan laut. Outputnya itu dapat berupa produk data ilmiah, citra warna asli, klorofil, SST, next. Mungkin ini hasil analisis SPL di Laut Maluku pada musim barat, yaitu Desember 2023, Januari 2024, dan Februari 2024. Jadi jika dilihat pada bulan Januari dan Februari 2024 tidak terlihat perubahan yang signifikan, tapi kalau dilihat dari yang Desember itu sedikit ada perbedaan warna di bagian birunya dan ungunya sih yang mengindikasikan bahwa adanya perbedaan suhu pada ketiganya. Next. Lalu kita lanjut ke modul terakhir yaitu modul 6 di mana dia untuk tumpahan minyak dengan citra SAR. Prinsip dasar citra SAR itu dia berupa sensor aktif karena memancarkan nilai sinyal sendiri dan tidak tergantung terhadap cahaya matahari. Dapat merekam pantulan backscatter dari permukaan. Nah, faktor lingkungan itu pengaruhi oleh tiga parameter oceanografi yaitu arus, angin, dan gelombang. Di mana faktor lingkungan ini dapat menentukan arah dan pola sebaran dari tumpahan minyak di suatu perairan dan mempengaruhi tampilan pada citra SAR. Jadi nanti bakal nampak gimana sih penyebaran oil spill itu di laut. Nah, karakteristik tumpahan minyak itu
Minyak tuh pada umumnya dia membentuk lapisan tipis di permukaan laut dan menyebar mengikuti arus angin dan gelombang. Nah, ketebalannya itu dapat mempengaruhi tampilan dari mulai kilap, yang lebih mengkilap, atau hingga gelap. Nah, untuk definisi dari citra SAR itu sendiri berupa sistem penginderaan jauh aktif yang memancarkan gelombang mikro dan merekam pantulannya. Dapat bekerja untuk siang dan malam karena itu dia tidak bergantung terhadap cahaya matahari. Oil spill Citasar, di mana dia lapisan minyak itu pada umumnya dia meredam gelombang kecil sehingga permukaan itu dapat jauh lebih halus. Nah, pantulan radar itu jadi lebih rendah dibandingkan dengan laut normal. Akibatnya, oil spill itu dapat terlihat sebagai area yang gelap pada citra. Nah, karakteristik citra SAR itu memiliki nilai pantulan disebut backscatter. Kalau dia nilainya tinggi, dia terang. Kalau dia nilainya rendah, berarti dia gelap. Nah, umumnya oil spill atau tumpahan minyak di laut itu dia pantulannya rendah sehingga dia terlihat tampilannya gelap. Untuk polarisasi ada dua, VV dan VH. Tapi VV itu dia lebih stabil untuk permukaan laut dan memberikan kontras yang lebih jelas. Jadi nanti bakal lebih tampak, lebih konsisten terhadap permukaan laut untuk polarisasi respon terhadap VV-nya ini. Nah, ini mungkin hasil olah datanya. Ini citra Sentinel-1 SAR-nya di wilayah Karawang. Lalu di sini ada luas tumpahan minyak yang ada di lokasi perairan Karawang tanggal 4 September 2019 dengan luas tumpahan minyak itu 24,15 km persegi dan di sini ada deteksi mungkin ini merupakan yang warna ungu merupakan penyebaran penyebaran oil spill atau tumpahan minyak yang sudah dipengaruhi oleh arus angin dan gelombang. Nah, ini menggunakan software gabungan yaitu Snap dan QGIS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.